Pada episode sebelumnya mengisahkan tentang masuknya penjajahan Belanda ke wilayah Simpang. Sedangkan pada episode ke-8 kali ini akan mengisahkan meletusnya Perang Bulan Kait, yakni peperangan melawan penjajahan Belanda yang pertama kali berkobar di wilayah Kalimantan. Selamat menikmati. Perlawanan dipimpin oleh seorang patih dari kampung Sepuncak dengan gelar Hulu Balang I yang bernama Ki Anjang Samad. Semboyannya yang terkenal adalah lebih baik mati daripada membayar belasting dengan Belanda. Setelah mendapat restu dari Gusti Panji, Ki Anjang Samad bersama Gusti Panji dan pengawalnya Mok Rebi turun ke kampung-kampung membakar semangat rakyat untuk melawan penjajahan Belanda. Saudara-saudaraku, senasib seperjuangan. Hari ini kita akan bersama-sama mengangkat senjata, bertaruh nyawa, meninggalkan naik harta benda. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan hari ini untuk kedamaian anak cucu kita nanti. Pada saat itu, pasukan suku Dayak dari Hulu Tumbang Titi, utusan dari Uti Usman, ikut membantu perlawanan masyarakat Simpang. Pasukan itu dipimpin oleh Panglima Ropa dengan panglima-panglima yang lainnya, diantaranya adalah Panglima Ida, Panglima Gani, Panglima Enteki, Panglima Etol, dan Panglima Geco, serta yang lainnya. Selanjutnya meletuslah Perang Bulan Kait atau nama lain yakni Perang Bulan Kait pada sekitar tahun 1910. Disebut dengan Perang Bulan Kait diambil dari sebuah nama pohon yang bernama bulang yang ada di hutan dan mempunyai duri cukup besar dan melengkung serta dapat mengait atau menusuk. Duri-duri ini kemudian diolesi racun lalu dipasang sebagai ranjau. Siasat ini mampu membendung pasukan Belanda. Banyak di antara mereka yang terjebak ranjau yang akhirnya tewas di tangan rakyat Simpang. Perang Bulan Kait itu ada yang mengatakan belang, ada bulang, ada belang. Belang kait, belang kait. Cuma menurut cerita dari mulut ke mulut, itu tuh perangan di dalam hutan bulang ya. Itu pakai tanaman kali ya? Bukan tanaman, tapi tumbuhan yang berduri, macam duri otak itu tanaman yang. Ki Anjang Samad ini taktik tempurnya paling tinggi. Jadi di pasang itu karena banyak Belanda infeksi, senjata ditembakkan pelurunya habis, tapi tidak ada yang mati. Memang tidak ada manusianya yang ditembak. Kan dipasang lantak di bawah kayu. Nah, ini Belanda itu keluar dari makan, dibuang senjatanya itu. Nah, saya yang kemarin kan nanyakan dengan warga aku di mana lubuk senjata. Ada tempat namanya lubuk senjata, tempat Belanda buang senjata. Ki Anjang Samad, Mok Rebi ini memang panglima perang namanya Perang Bulan Kait. Perang inilah yang paling ditakuti Jepang, Belanda. Selama perang terjadi, muncul tokoh-tokoh yang melegenda. Di antaranya adalah legenda Ki Julak Laji, yaitu seorang pejuang yang setiap kali bertempur selalu membawa cucunya. Dengan menggendong cucunya di belakang, Ki Julak Laji maju dalam setiap pertempuran, sedangkan sang cucu berperan untuk mengisi peluru yang digunakan oleh sang dato. Dari sinilah legenda peluru betunang itu bermula. Peluru betunang dalam legenda rakyat Simpang adalah peluru yang sakti dan dapat diarahkan sesuai kehendak. Tokoh lain dalam Perang Bulan Kait yang fenomenal adalah pengawal setia Ki Anjang Samad bernama Mok Rebi. Mok Rebi ahli berperang di rawa-rawa sehingga ia sulit ditangkap oleh Belanda.
Selanjutnya adalah Panglima Ligat, yakni seorang panglima rakyat Simpang yang gagah berani. Dalam kisahnya, ia pernah menghadang komandan Belanda di tengah pasukan yang ramai hanya seorang diri. Dikisahkan, ia juga berhasil ditangkap oleh Belanda, namun sesaat menghilang hanya dengan satu teriakan. Jadi kayaknya yang sama tuh kalau turun bertempur tuh dia pakai baju hitam. Menurut kisah anak cucu itu, keluarga, balik ke rumah tuh pakaian itu jadi merah, darah semua. Nah, sampai hari ini ada ucapan. Ini di Pejaya keluarga besar Kerajaan Simpang untuk melangkah, bukan hanya waktu perang, ada bacanya. Pokoknya ada kata, aku balik. Dia pun hancur badan dan peluru itu, dia meninggal dalam rumah. Tidak meninggal di medan perang, sempat mampu balik dia. Nah, ini dilanjutkan oleh Panglima Rebi tadi, Muk Rebi. Dan masih banyak lagi kisah-kisah melegenda yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat dari sejarah perang melawan penjajah Belanda di masa itu. Kendati telah terbunuhnya Ki Anjeng Samad dan Patih Kembereh, serta tertangkapnya 5 orang panglima yang kemudian ditawan di Sukadana, tidak menyurutkan perlawanan masyarakat Simpang hingga tahun 1914. Demikianlah serial Jejak Kerajaan Tanjung Pura episode ke-8 kali ini. Nantikan selanjutnya pada episode berikutnya hanya di channel Warta Kayong. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tayangan ini. Sampai jumpa.